Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang 3 konsep penjadwalan dan algoritma penjadwalan. Langsung saja. Yang pertama, 3 konsep penjadwalan. Yang pertama, decision mode. Decision mode ini merupakan konsep penjadwalan yang dimana tergantung kepada keputusan user. Jadi pada decision mode ini tergantung kepada keputusan user. Yang kedua yaitu priority function. Priority function ini merupakan konsep penjadwalan yang akan mengeksekusi sebuah proses berdasarkan yang diprioritaskan. Jadi yang diprioritaskan itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang ketiga, arbitration rule atau aturan arbitrase merupakan konsep penjadwalan yang akan mengeksekusi sebuah proses di mana berdasarkan fungsi dan keuntungannya yang didapat. Jadi itulah 3 konsep penjadwalan. Lanjut ke algoritma penjadwalan. Yang pertama, first in first out. Pada algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi pada first in first out ini sebuah proses yang datang terlebih dahulu atau yang lebih lama akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi pengeksekusiannya itu secara teratur. Yang lebih dulu sampai akan dieksekusi terlebih dahulu terus sampai selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu last in first out, yaitu kebalikan dari first in first out. Pada last in first out ini proses yang baru datang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi data atau proses baru yang datang akan dieksekusi terlebih dahulu. Untuk yang ketiga yaitu shortest job next. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU bus terkecil. Jadi waktu yang dibutuhkan CPU yang kecil akan yang dieksekusi terlebih dahulu untuk mengurangi waktu tunggu agar CPU bekerja dengan maksimal, tidak membuang-buang waktu. Untuk yang keempat ini yaitu shortest remaining time. Dalam algoritma ini eksekusi proses apapun dapat dihentikan setelah jangka waktu tertentu. Jadi pada shortest remaining time ini proses yang dilakukan dapat dihentikan atau dilanjut dengan jangka waktu tertentu tergantung dari user yang menggunakan. Jadi proses yang sedang dieksekusi pada shortest remaining time ini pada konsep penjadwalan ini dapat dihentikan maupun dilanjut. Lanjut ke yang nomor 5 yaitu round robin. Pada algoritma ini didesain untuk sistem tim sharing, pembagian waktu. Jadi proses akan mendapatkan jatah sebesar tim kuantum dengan nilai kuantum umumnya sebesar 10 sampai 100 ms. Jika tim kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Jadi pada proses round robin ini semua proses memiliki waktu yang sama atau dibagi rata. Jadi proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah yang sama dan tidak akan menunggu lama. Jadi semua proses itu rata, akan dieksekusi dengan rata. Lanjut yang terakhir yaitu multi-level feedback. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindah ke antrian yang lebih rendah. Jadi menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Jadi pada multi-level feedback ini proses yang memakan waktu yang lama akan dipindahkan ke belakang. Jadi proses yang lebih sedikit membutuhkan waktu dieksekusi terlebih dahulu baru ke yang lebih lama. Jadi
Jadi proses yang dilakukan itu pada CPU dapat dimanfaatkan dengan baik, dan CPU akan terus sibuk untuk memproses proses yang terjadi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata atau pengucapan yang kurang baik dari saya. Saya Muhammad Rizky. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.